Pertama-tama siapkan 140 gram tepung terigu, kemudian 10 gram susu bubuk, kemudian 10 gram maizena. Ini diaduk sampai rata. Kemudian ini adalah bahan kering yang akan digunakan. Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di wadah berbeda siapkan 4 butir telur ukuran sedang. Ini suhu ruang ya. Kemudian tambahkan SP sebanyak 7 gram atau 1 sendok makan seperti ini. Lanjut tambahkan gula 135 gram. Kalau suka manis boleh 150 gram. Dimixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kemudian naikkan speednya ke speed paling tinggi. Dimixer sampai putih, kental, berjejak, dan licin. Untuk resep lengkap silakan cek deskripsi video, sudah tersematkan di sana ya. Ini di menit ketiga teman-teman. Kemudian ini di menit keempat. Dan ini di menit kelima. Total memixer adalah 5 menit 40 detik atau sekitar 6 menit. Sudah licin, sudah berjejak dan kental dan putih seperti ini ya. Tambahkan vanili cair atau vanila bubuk. Di sini aku menambahkan 1 sendok teh. Santan instan yang aku campur dengan 4 sendok makan air. Total pemakaian adalah 80 ml. Selanjutnya ini di mixer kembali, asal tercampur rata saja, tidak terlalu lama, sekitar 10 detik. Setelah tercampur, kemudian masukkan bahan kering tadi. Ini aku masukkan 2 kali. Di mixer asal rata saja. Kemudian ini aku masukkan sisa bahan kering tadi. Tekan-tekan ke bagian dalam supaya tepungnya tidak berhamburan keluar. Di mixer asal rata saja. Tidak perlu terlalu lama supaya adonan tidak turun. Lanjut masukkan pasta pandan 1 sendok teh atau dikira-kira aja ya sesuai selera. Ini aku tambahkan pewarna makanan kuning. Boleh skip, tapi kalau ditambahkan warnanya akan jadi hijau agak muda begitu ya. Jadi nggak terlalu hijau tua. Ini di mixer. Kemudian masukkan minyak sayur dan margarin. Untuk margarin di sini 80 gram. Ini hangat-hangat kuku ya teman-teman, jadi nggak dingin atau nggak panas banget juga. Agak hangat seperti itu ya. Kemudian masukkan 40 gram minyak goreng. Ini diaduk menggunakan mixer sebentar. Nah teman-teman, karena margarin dan minyak ini rawan mengendap di bawah, ini aku ganti mixernya menggunakan spatula. Sambil menonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Nah, ini adonannya sudah siap. Ini di mixer, ini diaduk ya dengan teknik aduk balik. Karena warnanya kurang hijau, ini aku tambahkan sedikit lagi pasta pandan. Kalau teman-teman merasa sudah cukup, boleh di skip saja. Ini diaduknya perlahan aja ya, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu kencang, karena adonannya bisa turun. Nah, untuk adonan minyaknya tadi jangan sampai mengendap di bawah, jadi harus benar-benar tercampur supaya nanti kuenya tidak bantat. Teksturnya seperti ini ya, masih kental dan ringan. Ini sudah siap untuk dipanggang. Loyang yang aku gunakan saat ini adalah ukuran 18x18. Ini dialasi dengan kertas roti dan di bagian sampingnya aku oles menggunakan margarin. Masukkan semua adonan, kemudian ratakan menggunakan spatula. Ini sudah selesai, ini siap dipanggang. Ini dipanggang di suhu 175 derajat selama 50 sampai 55 menit. Jangan lupa tekan-tekan terlebih dahulu sebelum masuk ke oven ya. Sebelumnya jangan lupa panaskan dulu oven
selama 10 menit agar suhunya stabil. Ini aku tambahkan topping, tapi topping choco chip dan keju ini yang tenggelam ternyata choco chip karena ringan banget ini ya untuk teksturnya. Jadi kalau mau di skip nggak apa-apa. Ini sudah siap, ini aku panggang terlebih dahulu. Dipanggangnya di rak tengah ya teman-teman, ini sudah matang. Total memanggang 55 menit. Di 5 menit terakhir itu aku naikkan ke rak paling tinggi 5 menit supaya kecoklatannya dapat ya teman-teman. Jadi awal manggang itu di rak tengah, terus di 5 menit terakhir aku naikkan ke rak yang paling atas. Ini sudah matang, ini aku sisir terlebih dahulu di bagian sampingnya supaya lebih memudahkan dalam mengeluarkannya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat ini udah renggang ya, tandanya ini udah terlepas dari loyangnya. Ini aku keluarkan terlebih dahulu. Nah teman-teman bisa dilihat ya, warnanya juga cantik banget. Nah ini dia. Tuh, warna hijaunya kalau menggunakan pasta atau pewarna warna kuning, warna hijaunya tuh lebih terang dan lebih cerah. Dan ini untuk choco chipnya turun ke bawah seperti ini ya teman-teman, jadi kurang cantik, jadi nggak nampak dari atas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau skip choco chip, aku rekomendasikan keju aja atau polosan aja, itu udah cakep banget. Ini dia teman-teman, sudah matang. Tinggi banget hasilnya dan wangi dari santannya itu semerbak ke seluruh ruangan. Teksturnya juga lembut banget dan dia nggak seret sama sekali di tenggorokan. Ringan seperti chiffon cake, tapi kalau dimakan baru kerasa bahwa ini sponge cake. Ini aku potong belah 2 untuk mika ukuran 22x10 atau size M ya. Nah maaf banget teman-teman, di sini aku nggak potong untuk memperlihatkan tekstur, lupa banget nge-shoot itu, jadi nggak kerekam, mohon maaf sekali lagi. Tapi teman-teman percayalah, ini tuh enak banget bolunya, cara buatnya gampang ya, tinggal diaduk-aduk aja langsung jadi, dan dia tuh tinggi seperti ini. Jangan lupa dicoba di rumah. Kalau recook teman-teman bisa tag Instagram aku di @novichandra. Ini bisa dijual 20 sampai 25.000 ya teman-teman, tergantung harga bahan baku di daerah teman-teman dan harga pasaran kue bolu di situ. Itu dia teman-teman resep kali ini. Siapkan wadah. Masukkan gula pasir sebanyak 150 gram. Tambahkan 4 butir telur, ukuran sedang dan suhu ruang. Pastikan telurnya masih fresh ya. Kemudian tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh, kurang lebih 4 gram. Selanjutnya ini bisa dimixer dengan kecepatan paling tinggi. Untuk mixer yang aku gunakan waktunya sekitar 6-7 menit atau sampai putih kental dan berjejak. Resep lengkap bisa cek di deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Setelah putih kental dan berjejak dan juga terlihat ya ini licin, ini bisa dimatikan. Kemudian tambahkan santan sebanyak 80 ml. Ini aku dapatkan dari santan instan, ditambahkan air. Aduk kembali dengan speed rendah sampai tercampur. Kemudian tambahkan bahan kering, yaitu ada tepung terigu sebanyak 150 gram. Ini aku pakai yang curah aja teman-teman. Jangan lupa untuk ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergendil-gendil. Setelah diayak, kemudian mixer kembali dengan speed rendah. Tekan-tekan ke bagian dalam supaya tepung tidak berhamburan. Dimixer dengan speed rendah sampai asal tercampur rata saja. Jangan terlalu lama karena nanti adonan bisa turun, kurang lebih 30 detik. Selanjutnya tambahkan minyak sayur atau minyak goreng 100 ml. Kemudian aduk kembali
Supaya lebih terjangkau, ini mixernya aku ganti menggunakan spatula. Diaduk menggunakan teknik aduk balik sampai semuanya tercampur dengan rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap karena hal itu bisa membuat bolunya bantat. Diaduk sampai benar-benar tercampur merata. Ini dia teksturnya seperti ini ya. Ini sudah siap untuk dikukus. Ini aku ambil beberapa sendok untuk ngasih gradasi warna aja sih teman-teman. Kalau misalkan nggak mau langsung saja juga boleh. Ini di skip aja. Kemudian aku tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini aku tambahkan sedikit pewarna makanan hitam. Ini diaduk sampai rata. Nah, di tahap ini aku sebenarnya menambahkan pasta coklat sebanyak 1 sendok teh, tapi tidak terekam teman-teman. Teman-teman silakan tambahkan pasta coklat di sini secukupnya ya. Kemudian ini aku tambahkan lagi pasta coklat sedikit karena warnanya kurang pekat. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Untuk kunci warnanya adalah penambahan warna pasta coklat dan juga pasta pandan teman-teman. Jadi hasil warnanya hijau seperti ini, seperti green tea ya. Pencampuran antara pasta coklat dan pandan ini bikin rasanya juga enak ya teman-teman. Ada wangi dari pandan dan coklatnya. Ini siap untuk dikukus. Aku siapkan loyang ukuran 20 cm. Ini loyangnya bulat seperti ini. Kemudian tuang adonan putih terlebih dahulu. Sekali lagi ini cuma untuk gradasi aja ya teman-teman, supaya nanti nggak warnanya full hijau. Nah, setelah dimasukkan, kemudian masukkan adonan sisanya, yaitu adonan hijau. Dituang semua ke dalam loyang sampai benar-benar rata. Ini ada sisaan sedikit, ini aku tuang lagi aja di bagian atasnya. Sayang ya kalau dibuang. Kemudian ini aku ratakan seperti ini. Kalau misalkan nggak dilakukan pun nggak apa-apa ya teman-teman, boleh di skip aja. Panaskan terlebih dahulu kukusan sebelum adonan masuk ya teman-teman. Dan jangan lupa dihentak-hentakan supaya udara yang terperangkap bisa keluar dan pori-porinya nanti bisa kecil-kecil. Ini sudah beruap banyak teman-teman, ini tinggal dikukus aja. Jangan lupa untuk tutup kukusan lapisi dengan serbet supaya uap air tidak menetes pada kue. Ini dikukus 30-40 menit dengan api kecil aja. Setelah 35 menit ini sudah matang. Ini aku tes kematangan menggunakan tusuk lidi. Kalau tidak ada yang menempel tandanya sudah matang. Ini tidak ada yang menempel ya. Ini siap untuk diangkat. Setelah diangkat ini bisa dikeluarkan dari loyang dengan cara sisir-sisir dulu ya, di bagian sampingnya dibantu kalau masih ada yang menempel. Kemudian tinggal dikeluarkan aja. Ini dia teman-teman, sudah jadi dan sudah keluar. Masya Allah pas disentuh ini kerasa banget kalau bolunya lembut dan lembab banget. Tampilannya juga cantik ya, warnanya menarik sekali, pasti menggoda banget. Kalau misalkan jadi hantaran atau sajian, pasti bikin penasaran dan pengen cobain atau pengen icip-icip. Langsung aja deh, ini aku cobain dulu. Dan ketika diiris teman-teman, ini lihat goyang begini ya. Kelihatan banget kalau misalkan bolunya tuh lembut dan lembab banget. Ini aku belah dulu teman-teman, lihat tekstur bagian dalamnya. Ini tidak beremah ya teman-teman. Pas banget dan empuk juga lembut. Karena ini dikukus dan menggunakan minyak teman-teman, jadi lebih lembab ya. Ini aku cobain dulu, bismillah. Nah teman-teman, menurut aku ini enak, lembut, manisnya juga pas. Wangi dari pandan dan santannya kerasa banget, ditambah ada sedikit aroma coklat, nambah makin enak. Dirikuk di rumah ya teman-teman. Kalau dirikuk silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman, bolu pandan coklat kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga videonya bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.